Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas topik mantan pasti menyesali pengkhianatannya kepadamu dan ia akan mohon kembali kepadamu, ya. Jadi ya, tentu pengkhianatan yang dilakukan oleh mantan pada saat ini itu adalah sesuatu yang amat sangat menyakitkan. Tidak ada satu orang pun di dunia fana ini yang suka dikhianati, ya. Sesiap apapun kita, ya, artinya ketika kita menjalani relasi dengan seseorang, ya, kita mencintai dia, kita percaya kepada dia, tetapi kita juga mempersiapkan sudut hati kita, antisipasi, jaga-jaga. Kalau seandainya dia berkhianat, saya tidak terlalu kaget-kaget banget. Tetapi ketika itu betul-betul terjadi, tidak ada satu orang pun yang ternyata betul-betul siap menghadapi kenyataan bahwa ketika bersama kita sudah ada orang lain yang mengisi hatinya, ya. Nah, saat pengkhianatan itu terjadi, ya, dia menyampaikan apa yang menjadi keputusan dia untuk meninggalkan kita, untuk mengajak berpisah, ya, dan seterusnya. Jadi itu ada fase shock, ya, fase di mana seseorang akan mengalami kekagetan yang luar biasa, dan itu adalah perasaan yang tentu sangat tidak nyaman untuk dijalani. Semuanya butuh proses beradaptasi sampai segala sesuatunya terasa biasa kembali dan kita bisa running, ya, tanpa membawa tekanan beban yang terlalu berat dalam kehidupan kita, ya. Beban yang paling berat itu apa? Menghadapi justru pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mungkin, ya, karena kita yang menjalani persoalan tadi, ya, kita sudah siaplah mungkin untuk saat ini tidak bersama. Tetapi ketika menghadapi pertanyaan dari orang tua Anda, menghadapi pertanyaan dari sahabat, dari keluarga, loh kok harus berpisah, loh kok gagal menikah, loh kok begini, loh kok begitu. Nah, itu yang paling berat. Bayangkan saja, orang yang sedang menghadapi tekanan batin yang luar biasa, ya, dalam keadaan seperti ini, itu diminta untuk terus mengulang-ulangi informasi. Jadi kalau kita itu juga curhat atau berteman dengan orang-orang yang tidak memahami bagaimana caranya, ya, menangani orang-orang yang sedang sedih begitu, itu malah tambah stres, ya. Seharusnya orang yang sedang menghadapi pengkhianatan seperti itu malah tidak usah ditanya kenapa harus begini, kenapa harus begitu, dihibur saja, ya, dinasehati. Kemudian kalau seandainya dinasehati itu membuat dia justru ingat dengan persoalan itu, ya diajak ngobrol, bercerita tentang hal-hal yang menyenangkan, ya, menekuni hobi yang bisa membuat dia lupa, pergi piknik kah, dan seterusnya tadi, ya. Lah ini ditanya, kenapa kamu gagal menikah dengan dia padahal kan kalian sudah bertunangan 4 tahun? Kenapa tahun ini gagal menikah malah pisah? Kenapa kalian tidak jadi, dan seterusnya tadi. Nah, itulah yang kemudian akan memperberat, ya, tekanan mental terhadap siapa saja yang sedang mengalami fase kekagetan tadi. Jadi saran saya memang, ya, Anda paham, ya, dengan siapa Anda berteman, dengan siapa Anda bergaul. Kalau kemudian, ya, ketika persoalan ini mereka ketahui dan itu hanya menambah beban berat bagi Anda karena harus terus mengulang-ulangi penjelasan, ya, mengulang-ulangi peristiwa
yang membuat Anda harus berpisah. Dan itu bukan terapi yang baik, karena dengan mengulang-ulang cerita tadi justru membuat Anda jadi kelingan dan membuat Anda jadi tambah bersedih. Kadang-kadang juga lingkaran keluarga memperberat tekanan tadi. Seharusnya Anda yang dihibur dengan terjadinya perpisahan tadi kan, seharusnya para orang tua, saudara-saudara Anda bilang, ya sudahlah, sabar ya, diterima saja dulu, semoga dia dapat petunjuk, sekarang kamu istirahat, wis ke balik dulu ke kampung ya, atau ini duit 1 miliar ya, pergi piknik sana. Seharusnya kan begitu ya. Nah ini kemudian malah Anda yang harus menghibur orang tua Anda, menghibur keluarga Anda. Oh, sudahlah, Anda usah bersedih ya, memang ini sudah jalannya dan seterusnya. Loh kok aneh? Tapi memang itu banyak terjadi. Malah orang yang sedang dapat masalah, malah dia yang harus memberikan hiburan atau meyakinkan keluarganya bahwa dia sanggup menjalani proses yang sedang dia hadapi pada saat ini. Nah, jadi terlepas dari persoalan-persoalan ini ya, pengkhianatan yang dilakukan oleh mantan Anda ya, namanya pengkhianatan. Coba Anda buka mata Anda lebar-lebar. Ada tidak orang yang mengkhianati pasangannya yang sudah setia memberikan dedikasi yang terbaik kepada dirinya, yang kemudian menjalani pengkhianatan tadi itu dengan selamat ya sampai usia tua? Ada tidak? Kalaupun ada, jumlahnya, prosentasenya teramat sangat kecil, dan kita tidak tahu ya latar belakang persoalan yang menyebabkan terjadinya perpisahan tadi. Bisa jadi yang kelihatannya dikhianati sebenarnya sudah berkhianat duluan. Tetapi secara umum, orang yang berkhianat itu pasti akan dikhianati lagi oleh orang yang membuat dia pergi dari ikatan sebelumnya. Ya, dan setiap manusia memang ternyata untuk menjadi lebih bijak, dia harus belajar. Ya, seperti halnya kita amati itu, adik-adik anak-anak kita tuh, bayi-bayi itu ya, yang lucu-lucu itu, mereka belajar berjalan ya, jatuh, kadang-kadang kejerungup tuh, kadang-kadang nyungsep, kadang-kadang lecet sana, lecet sini, nangis, dan seterusnya. Tapi itu kan tidak pernah membuat mereka menyerah. Mereka bangun lagi, mereka belajar lagi, sampai mereka bisa merangkak, bisa berdiri, bisa berjalan, bahkan bisa berlari. Ya, manusia juga seperti itu. Bukan berarti orang yang sudah mencapai usia kedewasaan 40 tahun, 50 tahun, betul-betul menjadi orang yang bijak. Tidak. Semua orang terus belajar. Salah satunya, orang akan belajar bahwa sebuah pengkhianatan itu pasti secara alamiah akan juga dibalas dengan sebuah pengkhianatan. Kenapa demikian? Karena ketika dia sudah establish secara finansial, ya, kita ini kalau sudah masuk usia 40 tahun, kelihatannya kan jauh lebih ganteng, lebih tampan daripada ketika kita masih usia 20 tahun dulu, ya, belum punya uang, masih kucel, masih mahasiswa, rambutnya gondrong, beli sabun saja susah kan? Ketika di usia 35 tahun ke atas, pekerjaannya sudah mapan, uangnya banyak, memang kelihatan rata-rata lebih tampan, lebih cantik. Ya, dan ketika pada saat itu ada yang mendekat, ya, apa yang membuat dia tertarik? Faktor ganteng, oke, mestinya ada ya. Tetapi ganteng saja di zaman milenial ini kan tidak cukup ya. Orang asal ganteng, asal cantik saja kan banyak, tetapi mestinya ada faktor-faktor yang lain. Ya, apa faktor yang lain tadi? Ya tentu kemapanan secara materi atau finansial yang sudah established tadi, sudah stabil, sudah punya begitu banyak hal ya. Dan orang yang mendekat karena faktor ketertarikan kepada materi, yang harus Anda ketahui, satu, dia tidak mau rugi.
Dia tidak akan mau keluar duit untuk pasangannya. Padahal di dalam ritme sebuah hubungan, orang bisa saja kan, satu masa dia banyak uang, satu masa dia lagi bokeh, begitu ya. Yang kedua, ikatan faktor materi itu tadi. Ya, cintanya karena faktor itu saja. Dan itu grafiknya harus naik terus tuh. Ya, kalau grafiknya naik turun, tentu persoalannya banyak, pertengkarannya akan banyak. Kenapa uang belanja kurang? Kenapa uang jalan-jalan kurang? Kenapa tahun ini tidak piknik ke luar negeri? Dan seterusnya, dan seterusnya. Dan ketika bertengkar terus pada faktor yang itu saja, faktor materi tadi, itu yang akan membuat orang sangat lelah menjalani hubungan. Disitulah dia akan menyadari bahwa ternyata Anda yang terbaik, Anda adalah orang yang nerimo, ya. Anda adalah orang yang ikhlas dan tidak minta macam-macam kepada dia. Di situ yang bersangkutan akan belajar memahami bahwa kembali kepada Anda adalah yang terbaik. Kenapa yang terbaik? Karena orang pengen semakin tua menjalani hidup yang nyaman, hidup yang tenang, hidup yang tentram. Capek kalau setiap hari dikejar-kejar terus untuk setoran yang banyak, ya. Nah, perpisahan saat ini memang bagi Anda sesuatu yang tidak menyenangkan. Tetapi hampir semuanya kan, ketika harus menghadapi perpisahan yang sesaat tadi, mereka menjadi lebih dekat kepada Allah. Mereka menjadi lebih tekun ibadahnya. Mereka menjadi orang yang lebih khusyuk di dalam berdoa. Karena itu di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-216, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum." Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Mungkin perpisahan pada saat ini yang Anda jalani tidak Anda sukai, tetapi suatu saat nanti Anda akan sadar, ya, bahwa ternyata perpisahan itulah yang justru membuat Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.